9 cara mengendalikan pikiran untuk hidup lebih baik. Merasa hidup ini dikendalikan oleh keadaan atau orang lain. Padahal kamu sebenarnya adalah tuan dalam pikiranmu sendiri. Semua yang kamu pikirkan dan rasakan bisa kamu kendalikan. Kita akan bahas 9 cara untuk mengendalikan pikiranmu supaya kamu bisa menentukan apapun yang kamu mau dalam hidup ini. Sadari bahwa pikiran adalah alat. Kebanyakan dari kita seringkali merasa terjebak dalam pikiran kita sendiri. Misalnya, kamu terus-terusan mikir, aku nggak bisa, atau ini terlalu sulit buatku. Padahal, kamu bisa memilih untuk mengubah pola pikir tersebut. Pikiran itu ibarat alat, dan kamu adalah pengguna alat tersebut. Coba deh lihat contoh Elon Musk, yang seringkali menghadapi banyak keraguan, tapi dia selalu memilih untuk fokus pada solusi dan kemungkinan, bukan hambatan. Jadi mulai sekarang latihlah dirimu untuk melihat pikiran negatif sebagai alat yang bisa kamu kendalikan. Ketika kamu bisa melihat pikiran sebagai sesuatu yang bisa diubah, kamu akan merasa lebih bebas untuk menentukan tindakanmu. Setiap kali pikiran negatif muncul, tanya dirimu, apa ini benar? Apa ada cara berpikir yang lebih baik? Latih diri untuk berpikir positif dan optimis. Orang yang bisa mengendalikan pikirannya tahu bahwa cara mereka berpikir bisa mempengaruhi hasil yang mereka dapatkan. Ketika kamu berpikir positif, kamu akan cenderung melihat peluang daripada masalah. Contoh nyata, Oprah Winfrey yang seringkali menghadapi rintangan hidup, memilih untuk berpikir optimis dan mencari pelajaran dari setiap kejadian. Dengan berpikir positif, kamu nggak hanya menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu, tapi juga memperkuat kepercayaan diri kamu. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil seperti mengganti pikiran, aku takut gagal, menjadi, aku akan belajar dari setiap pengalaman. Ini adalah latihan yang harus dilakukan setiap hari, dan semakin sering kamu melakukannya, semakin alamiah rasanya. Pikiran positif adalah magnet untuk hasil yang positif. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, bukan yang tidak bisa kamu kontrol. Banyak orang terjebak dalam kecemasan dan ketakutan karena terlalu fokus pada hal-hal yang nggak bisa mereka kontrol. Misalnya cuaca buruk, pendapat orang lain, atau keadaan ekonomi. Contoh nyata, Stoik seperti Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Daripada terus memikirkan hal-hal yang di luar kendali, coba alihkan fokus ke tindakan nyata yang bisa kamu lakukan. Kamu nggak bisa mengontrol cuaca, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana cara kamu menyiapkan diri untuk hari itu. Dengan fokus pada apa yang bisa dikendalikan, kamu akan merasa lebih mampu dan siap menghadapi apapun yang datang. Ini juga membuatmu lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menentukan arah hidup. Gunakan teknik visualisasi yang membentuk masa depan yang kamu inginkan. Orang yang sukses dan bahagia seringkali memvisualisasikan apa yang mereka inginkan sebelum mereka mencapainya. Teknik ini membantu otak kamu untuk terbiasa dengan keberhasilan dan mempermudah proses pencapaiannya. Misalnya atlet seperti Michael Phelps menggunakan visualisasi untuk melihat dirinya memenangkan lomba sebelum dia benar-benar melakukannya. Kamu bisa melakukan hal yang sama. Coba deh setiap pagi atau sebelum tidur, bayangkan dirimu mencapai tujuan yang kamu inginkan. Rasakan emosi keberhasilannya, seakan-akan kamu sudah mencapainya. Ini akan memotivasi kamu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Otak nggak bisa membedakan antara visualisasi yang kuat dan kenyataan. Jadi gunakan ini untuk membentuk masa depanmu. Semakin kamu percaya, semakin besar kemungkinan itu terjadi. Jangan takut menghadapi ketakutanmu. Jadikan itu sebagai pemandu arah. Ketakutan seringkali menjadi penghalang terbesar kita dalam mencapai apa yang kita inginkan. Tapi orang yang paham cara mengendalikan pikiran, melihat ketakutan sebagai tanda arah. Contohnya J.K. Rowling yang awalnya takut, novelnya ditolak penerbit, tapi dia tetap maju. Dan sekarang menjadi salah satu penulis paling sukses di dunia. Ketika kamu takut, itu berarti ada sesuatu yang penting di sana. Jangan lari dari ketakutanmu. Hadapi mereka dan gunakan sebagai pemandu arah untuk pertumbuhanmu. Cobalah buat daftar ketakutanmu dan cari tahu apa yang bisa kamu pelajari dari masing-masing ketakutan itu. Setiap kali kamu berhasil menghadapi satu ketakutan, kamu akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri untuk menghadapi yang lain. Ketakutan adalah peta yang menunjukkan di mana letak pertumbuhanmu. Buat keputusan yang jelas dan tegas untuk mengarahkan hidupmu. Orang yang bisa mengendalikan pikiran mereka adalah mereka bisa membuat keputusan dengan jelas dan tegas. Ketika kamu ragu-ragu atau bingung, pikiranmu jadi penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Contoh nyata, Steve Jobs yang selalu membuat keputusan yang jelas, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadinya. Mulai dari hal kecil, seperti memutuskan apa yang akan kamu lakukan hari ini, sampai keputusan besar yang mempengaruhi hidupmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kebimbangan. Ketika kamu membuat keputusan, jalani dengan penuh keyakinan. Ini akan melatih pikiranmu untuk selalu maju ke depan dan nggak takut mengambil resiko. Semakin banyak kamu mengambil keputusan, semakin baik kamu dalam mengarahkan hidupmu sesuai keinginanmu. Latih diri untuk hidup di saat ini, bukan di masa lalu atau masa depan. Banyak orang terjebak dalam penyesalan, masa lalu, atau kecemasan tentang masa depan.
Tapi orang yang mengendalikan pikirannya tahu pentingnya hidup di saat ini. Contoh nyata penulis buku The Power of Now mengajarkan bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan di saat ini. Coba deh latih dirimu untuk hadir lebih di setiap momen. Misalnya, saat makan, fokus pada rasa dan tekstur makanan. Saat berbicara dengan seseorang, dengarkan dengan sepenuh hati. Ini bukan cuma membuat hidup lebih bahagia, tapi juga membuat kamu lebih cerdas dalam menghadapi setiap situasi. Dengan hidup di saat ini, kamu jadi lebih sadar akan pilihan-pilihan yang akan ada di depanmu dan bisa menentukan tindakan yang terbaik. Jaga pikiranmu dengan membatasi paparan terhadap negativitas. Lingkungan sekitar, termasuk informasi yang kamu konsumsi, sangat mempengaruhi pikiranmu. Kalau kamu terus-terusan terpapar berita negatif atau orang-orang yang pesimis, pikiranmu juga akan ikut terpengaruh. Contoh nyatanya, Will Smith memilih untuk hanya berada di sekitar orang-orang yang bisa meningkatkan semangat dan motivasinya. Cobalah untuk membatasi paparan terhadap hal-hal yang negatif. Pilihlah informasi yang positif, inspiratif, dan mendidik. Pilih teman-teman yang mendukung pertumbuhanmu, bukan yang terus menarikmu ke bawah. Lingkungan yang positif akan memperkuat pikiranmu dan membuatmu lebih mudah mencapai apa yang kamu inginkan. Jangan ragu untuk menjaga kebersihan pikiran dengan menjauhi hal-hal negatif. Miliki komitmen untuk belajar terus-menerus dan berkembang. Orang yang menjadi tuan dalam pikirannya tahu bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Mereka nggak akan pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru. Contohnya, Barack Obama, yang meskipun sudah menjadi presiden, masih terus membaca dan belajar setiap hari. Jadikan belajar sebagai bagian dari gaya hidupmu. Itu nggak berarti kamu harus selalu kembali ke bangku sekolah. Kamu bisa belajar dari pengalaman orang lain, buku, atau bahkan kegagalan. Dengan komitmen untuk terus belajar, kamu memastikan bahwa kamu selalu siap menghadapi tantangan dan mencapai apa yang kamu mau. Selain itu, belajar juga menjaga otak tetap tajam dan pikiran tetap terbuka. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Itu dia 9 cara untuk menjadi tuan dalam pikiranmu sendiri. Kamu punya kendali penuh atas pikiranmu, dan itu berarti kamu juga bisa menentukan hidupmu seperti apa. Semoga kamu bisa mulai menerapkan ini dari sekarang dan lihat perubahan positifnya.